Teman-teman tahu nggak gimana cara astronom menemukan eksoplanet? Itu loh planet-planet yang ada di luar tata surya kita. Nah, salah satu metodenya adalah dengan memanfaatkan radial velocity. Apa itu? Kita bahas ya. Heyo, balik lagi sama Roniko, kita lanjutin pembahasan KSNK Astronomi tahun 2021, lanjut ke nomor 28 tentang kecepatan radial atau radial velocity. Berikut ini adalah kurva kecepatan radial yang menunjukkan gerak dua bintang di orbitnya. Bintang ganda berarti ya, binary star. Kedua bintang ini mengorbit terhadap pusat masanya yang di tengah-tengah. Titik A dan B di kurva kecepatan ini secara berurutan menunjukkan posisi bintang di orbit yang sesuai dengan nomor mana. Udah ada info grafiknya sama posisi bintangnya ya. Oke, kita bahas tentang kecepatan radial. Nah, ini ada referensi dari Swinburne University. Dia bilang bahwa radial velocity adalah the component of velocity along the line of sight to the observer. Berarti komponen kecepatan yang segaris dengan pandangannya observer. Berarti bisa mendekati atau menjauhi ya. Nah, ini juga udah ada ininya, udah ada breakdown-nya. Kalau geraknya ke sini, velocity-nya sebelah sini, observernya di sebelah sini. Berarti komponen kecepatan yang ke arah observer aja, berarti yang ini, VR ini. Gitu ya. Nah, kecepatan satunya namanya kecepatan transverse. Oke, yang ini VT biasanya orang simbolin. Terus ini juga ada model animasinya ya. Nah, di sini udah ada model gerakannya sama model grafiknya. Patokan kita bintangnya ini ya. Patokan kita bintangnya karena yang terdeteksi cahayanya adalah bintangnya, bukan planetnya. Nah, bintangnya ini juga mengorbit pusat massa, nih yang titik plus yang hijau ini. Kita perhatikan gerakan bintangnya ini dengan grafiknya. Kalau grafiknya lagi ke atas ini bernilai positif, maka bintangnya lagi menjauhi pengamat. Ini pengamatnya dari sebelah kiri ini ya, ada tulisan to observer. Terus bernilai 0 kecepatan radialnya saat dia tidak ada komponen kecepatan yang mengarah ke observer. Terus kalau grafiknya bernilai negatif ini berarti bintangnya sedang mendekati kita. Gitu ya, pas di 0 berarti dia nggak punya komponen kecepatan, pas di arahnya pengamat ini aja geraknya ke sebelah sini, nggak ada komponen yang ke arah sebelah sananya. Saya tekankan sekali lagi poin pentingnya bahwa kecepatan radial itu komponen yang mengarah atau menjauhi pengamat, yang segaris dengan pandangannya pengamat. Yang kedua, saat bergerak menjauhi pengamat dia bernilai positif, dan sebaliknya kalau mendekati berarti negatif. Terus yang ketiga, semakin cepat gerak bintangnya, maka semakin besar amplitudenya. Grafiknya jadi makin tinggi. Gitu ya. Terus kita balik ke soal, kita ambil intinya aja. Kayak gini. Nah, di sini udah ada dua bintang ya, udah ada dua bintang. Bintang yang pertama yang di bagian luar sini. Nah, kalau sistem bintang ganda model seperti ini, yang di bagian luar itu berarti yang masanya kecil, tapi punya kecepatan yang besar. Berarti kalau dari grafik ini, grafik yang amplitudenya besar, nah yang ini yang merah ini berarti milik dari bintang yang di bagian luar. Nah, gitu. Terus bintang yang di bagian dalam ini, misalnya yang di bagian sini orbitnya ngelilingin sebelah sini, itu berarti bintangnya lebih masif. Karena bintangnya lebih gede berarti gerakannya tidak seheboh. Yang kecil ini dia gerakannya pelan aja, berarti grafiknya yang pendek ini, amplitudenya yang lebih kecil. Nah, yang biru ini ya. Oke. Terus kita analisis pertanyaannya. Titik A sama titik B. Titik B dulu deh. Titik B dulu. Nah, titik B ini berarti kecepatannya lagi negatif. Negatif tadi sedang mendekati pengamat. Nah, kalau muternya gini, yang pas di puncak mendekati pengamat, ini kan 7 menjauhi. Ini pas di 8 dia kecepatannya 0. Nah, pas di 5 sebetulnya dia. Nah, di B ini pas dia geraknya ke arah sini nih. Kalau di grafik ini posisi yang B ini nih.
lagi mendekati pengamat, negatif pas puncaknya mendekati pengamat. So, kita buangnya nggak mungkin, A nggak mungkin, C nggak mungkin, E nggak mungkin, sisa 2. Terus kita cek yang A. Kalau yang A ini kan pilihannya 1, 2, 3, 4 ya, berarti miliknya bintang 1 ya. Karena titik A ini perpotongan dua-duanya nih, bisa yang merah, bisa yang hijau. Berarti kita fokus ke yang merah aja ya. Nah, titik A ini adalah titik balik dari saat dia mendekati pengamat menuju ke menjauhi. Gitu ya. Ingat tadi negatif mendekati. Saya tulis deh di bawah ini negatif dia mendekati. Positif berarti dia menjauhi pengamat. Nah, berarti kalau yang merah tadi, titik 1 ini berarti dia mendekati. Set. Nah, berarti pas di 2 ini nih, transisi dari mendekati menuju menjauhi. Lagi ke arah bawah sini. Nah, nggak ada komponen yang menuju ke arah pengamat yang ada di sebelah sini. Yang ini, ke pengamat ini. Berarti titik A itu berarti ada di nomor 2. Nah, berarti pilihannya yang tepat adalah yang D. Gitu ya. Terus jangan lupa cek playlist Mekanika Benda Langit untuk mempelajari soal-soal setipe ini. Buat latihan ini ada soal challenge. Nah, soal yang sama. Pertanyaan saya adalah di titik C, D, dan E itu sesuai dengan grafik yang mana? Yang E itu bisa 2 ya. Karena itu gabungan dari grafik yang bintang yang bagian luar dan bagian dalam. Primer dan sekundernya. Oke. Terus kalau masih bingung langsung tanya aja di kolom komentar boleh. Terus yang mau dukung Udaniko bisa langsung melalui traktir.id/Udaniko. Itu aja dulu, semoga bermanfaat. See you on the next number.